Oke, selamat siang. Adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan belajar tentang satwa endemik. Dan sebelum saya melanjutkan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya James Kencem, salah satu staf pengajar di Fakultas Peternakan, khususnya di mata kuliah satwa endemik, dan materi saya itu tentang burung nuri telaut. Dan saya akan coba menjelaskan dulu masalah rencana pembelajaran kita pada mata kuliah ini. Satwa endemik dengan kode mata kuliah PTK 2031 dengan bobot SKS 2 dan dilaksanakan pada semester ketiga. Dalam RPS ini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mampu mengaplikasikan ilmu peternakan di bidang pembibitan, breeding, pakan atau feeding, manajemen ternak, dan pengelolaan satwa harapan dan endemik. Informasi dan teknologi peternakan untuk memecahkan masalah di bidang peternakan melalui pendekatan proses yang berbasis riset baik secara monodisiplin maupun multidisiplin. Capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang endemisasi satwa, fungsi ekologis, dan nilai ekonomis satwa endemik, habitat, status populasi, tingkah laku, biologi reproduksi, dan penerapan strategi konservasi sekaligus mengoptimalisasi pemanfaatannya. Sub CPMK diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang burung nuri telaut atau yang dikenal dengan bahasa lokal burung sampiri dan upaya penangkarannya. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah di mana satwa endemik merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini diberikan atau diajarkan sebagai upaya membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar yang menyangkut satwa endemik Sulawesi Utara dan pulau-pulau sekitarnya. Di antaranya mamalia, burung, dan serangga, serta peranannya dalam ekosistem, potensi pariwisata, industri, peternakan, kesehatan, dan strategi pengelolaan konservasinya, serta upaya penangkaran maupun budidaya. Seluruh rancangan pembelajaran dan semuanya seperti rancangan tugas serta materi dan yang digunakan sebagai pegangan mahasiswa semuanya tersedia dalam bentuk online sehingga dapat diunduh setiap saat dimanapun dibutuhkan dan dimanapun mahasiswa berada. Identifikasi serta endemik dalam kurung mamalia, babi rusa, kelelawar, tikus, makakas, nigra, tarsius, burung manguni, burung rangkong, burung maleo, burung sampiri atau nurita laut, dan serangga, kupu-kupu, capung. Pengenalan habitat, tingkah laku, biologi, reproduksi, penerapan strategi konservasi,
stat dan pemanfaatannya, serta model pembelajaran yang digunakan, yaitu project based learning berbasis pada student central learning. Bahan kajian saya, kebetulan materi saya itu tentang burung nurita laut atau yang biasa bahasa lokalnya itu burung sampiri. Dan mata kuliah ini akan merupakan bahan kajian atau materi pembelajaran satwa endemik dan proses eminisasi, status, konservasi, serta pengembangannya. Bentuknya kuliah, metode tanya jawab menggunakan media LCD. Estimasi waktu 2 kali 50 menit, penugasan terstruktur 2 kali 60 menit, belajar mandiri 2 kali 60 menit. Dan tugas mahasiswa itu ringkasan satwa endemik dan status konservasinya. Penilaian bobot 5%, kriteria keaktifan, disukai, diskusi dan tugas, bentuk rubrik, luaran hasil diskusi setiap kajian, indikator penilaian 100%, jika terjadi terlambat itu mendapat nilai 80% sampai dengan nilai 50%. Saya kira itu yang saya akan jelaskan tentang rencana pembelajaran kita dalam belajar tentang satwa endemik, khususnya pada burung nurita laut. Nah, burung nurita laut yang dikenal oleh masyarakat lokal, khususnya yang berada di Kepulauan Talaut, dikenal dengan burung sampiri, atau bahasanya itulah Eos histriotalatensis. Nurita laut terdapat di Kepulauan Talaut dan habitatnya ada di daerah hutan pamaprimer atau hutan alami, di perbukitan dan perkebunan kelapa hingga dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut yang dikelilingi oleh lautan. Saat ini populasi burung nurita laut di antara 9.400 sampai 24.160 ekor yang dilakukan oleh Lee et al. 2001. Kita lihat status konservasinya, di mana sesuai dengan Peraturan Menteri tahun 1999 tentang pengawetan dan jenis dari satwa liar di tingkat global dari IUCN mengkategorikan bahwa burung nurita laut masuk dalam daftar merah red list dengan status terancam, serta dari CITES juga telah memasukkan dalam daftar lampiran Appendix 1 sebagai salah satu jenis burung yang dilarang untuk diperdagangkan secara internasional. Itu status yang untuk burung nurita laut, karena populasinya semakin sedikit. Nah, kita lihat taksonomi bahwa burung ini termasuk pada genus Eos, spesies Eos histrio, subspesies Eos histrio, kedua Eos histriotalatensis, dan ketiga Eos histrio challenger. Nah, yang pertama dan ketiga saat ini dianggap sudah punah. Yang ada sekarang ada di Talaut, yaitu Eos histriotalatensis. Nah, perbedaan daripada burung ini tergantung daripada besar tubuh dan corak warna. Kalau pada Eos histrio yang
berada di Pulau Sangihe atau Pulau Siau dan Pulau Ruang, sedangkan yang Estrio Challengers itu berada di Pulau Miangas. Perbedaannya itu hanya di bagian tubuh. Eustrio telotensis lebih besar dibandingkan dengan Histrio atau Eustrio Challenger. Itu status konsentrasi untuk burung nuri telaut. Nah, kita melihat warna bulu merah dan biru sering disebut juga sebagai itu warna yang dominan pada burung nuri, dan disebut juga sebagai monyet karena keunikan perilakunya yang bisa melompat, memanjat, dan berjalan. Panjang tubuh 31 meter dan berat sekitar 150 sampai 185 gram. Yang unik juga bentuk lidahnya yang berfungsi untuk memegang atau istilahnya prehensil. Ada papila yang menonjol dan berbentuk U. Itu untuk menyerap nektar biasa, untuk lidah, fungsi lidah itu. Nah, di alam bebas burung ini hidupnya berkelompok 6 sampai 8 ekor dan berada di puncak-puncak pohon-pohon besar serta bersarang pada pohon kayu yang mati. Biasanya dia membuat sarang di pohon kayu yang besar dan rantingnya sudah patah gitu, di situ mereka akan membuat sarangnya. Dan berkeliaran secara berpasangan atau dalam sebuah kelompok kecil dan tidur di pohon dalam kelompok besar. Hidup secara berpindah-pindah, sering terlihat terbang dalam kelompok besar dari satu pulau ke pulau yang lain untuk tidur atau mencari pohon tidur. Di hutan dan aktivitas pada siang hari suka berkumpul di puncak pohon dan saling mengoceh. Biasanya tidur di lubang pohon atau cabang-cabang yang ada daunnya dengan kelompok kecil, baik berpasangan atau sendirian. Nah, burung nuri telaut siap kawin umur 2,5 sampai dengan 3 tahun di dalam kandang penangkaran. Biasa mencapai umur dewasa kelamin sekitar 5 tahun dengan masa hidup sekitar 25 hingga 50 tahun. Masa bertelur pada bulan September hingga Oktober dan bulan April sampai Mei. Dalam satu periode betina akan bertelur sebanyak 2 butir. Selang waktu keluarnya telur pertama dan kedua biasanya 3 hari. Jenis yang berukuran kecil ada yang bertelur 3 sampai 4 butir dalam satu periode. Bentuk telurnya lonjong, agak bundar berwarna putih dan besarnya seperti telur puyuh. Masa penggeraman rata-rata 2 sampai 31 hari. Kelembapan dalam penggeraman adalah 50 sampai 60%. Itu yang dikatakan oleh Priyono dan Hamdini 2002. Nuri telaut juga dikenal keunikan perilakunya dan aktivitasnya di atas pohon atau yang sering istilahnya arboreal, yang memanjat, melompat, dan menggantung menggunakan kaki sebagian besar untuk aktivitas makan. Perilaku dapat diartikan sebagai ekspresi satwa dalam bentuk-bentuk kegiatan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, kita lanjut pada pakan. Pakan burung nuri itu di habitat alami itu menggunakan naluri di dalam mencari makanan dan air minum sesuai dengan kebutuhannya. Hidupnya sebagian besar di atas pohon sebagai tempat istirahat, bercumbu, berjemur maupun sebagai tempat bersarang. Juga sebagai sumber pakan alami bagi jenis burung-burung parubengko. Burung parubengko seperti nuri telaut ini pada umumnya adalah makanannya itu pemakan buah, pemakan nektar, dan pemakan biji-bijian. Nah, ini yang menjadi sumber pakan karena dalam bahan pakan yang mereka butuhkan itu
rata-rata mengandung sukrosa yang cukup banyak, glukosa, fruktosa yang diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga atau sumber energi. Nah, ini beberapa istilah monomorfik, penampilan yang sama antara jantan dan betina. Monogami, satu pasangan. Nah, burung ini kakinya itu istilahnya sidokokil karena dia berbentuk mencengkram dahan atau tenggeran. Kalau dikatakan monomorfik itu dalam bentuk warna. Jadi warna jantan dan betina itu sama, baik biru, merah, sama itu jantan. Coraknya juga sama. Jadi untuk membedakan jantan dan betina agak kesulitan sebetulnya. Tapi kalau sudah terbiasa dan dilatih bahwa kita bisa melihat dari aktivitas, tingkah laku. Biasanya kalau burung jantan itu warna bulunya lebih cerah daripada betina. Baik warna paruh, warna bulu merah atau warna bulu biru. Begitu juga dengan aktivitas itu perilakunya lebih galak yang betina. Ada beberapa manfaat di dalam memelihara burung nuri itu. Pertama, yang digemari itu saat ini rata-rata pencinta untuk hewan lucu bersayap, dan sebetulnya pada umumnya penghobi burung nuri itu bisa digunakan sebagai menghilangkan depresi dan menciptakan energi baru, memberi dampak kesehatan bagi pada penghobi. Itu salah satu bagian dari manfaat memelihara burung nuri. Kita melihat di sini ada perilaku nuri itu. Oh ya, perilaku burung nuri itu bergerak, jalan, terbang, loncat, memanjat, makan, mematuk. Berarti baru kalau yang berada di tenggeran itu menggunakan kaki, baru minum, istirahat, menggantung, merentang, perawatan istirahat, menggaruk paru, bulu kaki, menelisik, dan mandi. Itu perilaku-perilaku yang dilakukan oleh burung nuri. Oke, ya. Nah, kandang burung nuri untuk kandang di luar habitat, yaitu di ex situ ya, cara pemeliharaan secara ex situ. Di sini kandangnya harus kita memilih lokasi penangkaran, harus berada pada tempat yang tenang, aman dari gangguan predator, mudah dicapai, jaraknya tidak jauh, baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Tersedia air sepanjang tahun, akan lebih baik bila di sektor terdapat rerumputan, tersedia pohon-pohon peneduh. Penangkaran burung sebagai upaya pengembangbiakan jenis di luar habitat alaminya membutuhkan suasana habitat buatan yang mirip dengan habitat alam. Untuk mendapatkan kondisi seperti habitat alam, maka ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi penangkaran. Yaitu harus menyediakan ruang untuk pergerakan sesuai dengan sifatnya, yaitu di atas pohon. Jadi kita dalam kandang itu ada tenggeran-tenggeran yang kita akan buat. Itu dari bahan kayu dan dapat melindungi dari cuaca hujan, panas, angin kencang, bebas banjir. Berarti kandangnya harus ada peneduh atau atap. Tapi kalau peneduh atap itu tidak 100% ditutup, ada 30% terbuka, dan kita menggunakan kawat atau ram supaya burung tidak keluar. Begitu juga predator tidak akan masuk, untuk melindungi predator dari luar.
Selanjutnya mudah melakukan perawatan, pemberian pakan, aktivitas kain dan reproduksi. Lokasi harusnya jauh dari aktivitas masyarakat supaya tidak terganggu dan tidak mudah stres. Suhu dalam kandang itu 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 59 sampai 95 derajat Celcius. Ketinggian tempat dan tidak terbuka bebas, harus ada pohon yang ada di sekitar kandang. Itu maksudnya untuk meredam hal-hal yang menimbulkan keributan di sekitar kandang, karena kalau ribut dia akan terjadi stres dan tidak terganggu oleh polusi udara. Kandang menghadap ke timur dan memaksimalkan sumber matahari. Nah, ini salah satu model kandang. Jadi panjangnya 3 meter, tinggi 3 meter, lebar 1,5 meter. Itu ada pintu masuk, jalan masuk. Nah, di dalam kandang itu harus dilengkapi dengan tempat makan, tempat minum, tenggeran, dan sarang. Sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira kalau di kandang itu tertutup, bagaimana keadaan burung di dalam? Ya, stresnya mungkin. Ya? Stres begitu. Stres, terus? Kerusakan gitu, panas gitu. Panas. Akibatnya apa? Mati ya? Kematian atau ya stres. Ya. Waktu sudah pernah lihat burung nuri di Tasik Oki itu? Sudah pernah. Penanganan di sana gitu. Yang dilihat di sana itu burung di sana itu aktivitasnya bagaimana? Agak lincah atau postur tubuhnya besar atau kecil, bulunya berwarna cerah atau suram. Soalnya kadang-kadang kalau warna bulu itu bisa suram bukan karena secara alami, tapi menggunakan air yang mengandung zat-zat kimia. Nah, itu yang juga bisa mengakibatkan warna bulu daripada burung nuri itu menjadi buram gitu. Sementara pakan yang di sana waktu penanganan di Tasik Oki, pernah melihat mereka cara memberikan pakan? Oh, pemberian pakan yang memang turun langsung. Oh, cara memberi pakan yang diberikan langsung bukan begitu. Makanan segar. Ya segar benar. Digantung atau di cuman ada tempat makan? Enggak, dia cuman ada paku begitu, ditancapkan di paku begitu. Oh, digantung di ya. kayu tempat untuk berpijak jadiannya. Bergelantungan begitu. Tempat air minum juga ada? Ada mereka. Dalam sehari berapa kali kira-kira untuk Gantian. pemberian pakan? Pemberian pakan Biasa dua pagi. kali. Pagi Sama sore. sore. Nah, itu memang hal-hal yang perlu diperhatikan di sana, karena untuk melakukan penangkaran kita harus mengetahui tingkah laku daripada burung supaya kita akan tahu kapan dia harus makan, kapan dia harus minum, kapan dia harus mandi. Gitu. Nah, ini adalah model kandang sosialisasi yang besar, itu panjangnya 9 meter, tinggi 10 meter, lebar 3 meter. Terus di depannya ada kandang kecil yang sebagai pintu masuk gitu. Untuk menghindari jangan ada burung yang keluar saat kita akan masuk kandang. Ini model kandang yang untuk transportasi. Jadi akan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita menggunakan kandang yang lebih kecil dengan ukuran 60 cm x 80 x 40. Itu digunakan untuk memudahkan kita untuk transportasi atau memindahkan dengan kandang-kandang yang lain. Nah, ini sarang, model sarang. Jadi kita bisa menggunakan batang kelapa yang agak besar atau ranting yang besar dan kita gantungkan di dalam kandang. Nanti
untuk membentuk lubang tempat sarang itu akan dilakukan oleh burung itu sendiri apabila sudah mendekati usia bertelur. Jadi secara alami mereka akan melakukan membuat lubang dengan menggunakan paruh, karena paruhnya itu cukup kuat, kokoh. Jadi walaupun bahannya seperti batang kelapa itu keras kan gitu ya, tapi dia bisa melakukan membuat sarang itu. Ini sebetulnya model lokasi dalam pengolahan burung nurita laut dalam penangkaran. Di sini ada pintu masuk, terus di dalam sini masuk ada pohon-pohonan. Di sini ada pohon-pohonan. Nah, untuk kandang penangkaran dia biasanya ada di dalam sini, barisan belakang. Dan di depan sini ada gudang. Di sini ada gudang untuk pakan dan peralatan kandang. Baru di sini ada kandang isolasi. Jadi kalau burung yang baru untuk masuk dalam penangkaran itu kita harus masukkan ke kandang isolasi dulu. Di kandang isolasi biasanya itu 3 hari ya sampai 1 minggu untuk melihat apakah burung ini sehat. Jadi kalau kita dapat memastikan dia sudah sehat, beraktivitas dengan baik, kita baru masukkan ke kandang sini. Itu hal-hal yang diperlukan untuk menjaga bahwa burung yang kita tangkarkan itu dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit. Di situ juga di kandang isolasi kita bisa mendeteksi. Kira-kira kalau misalnya burung nuri, caranya bagaimana? Apa pernah waktu ikut di Tasikoki pernah? Selain burung, satwa-satwa lain juga. Mungkin terlihat lemas begitu ya. Tidak bersemangat begitu. Tidak bersemangat, lemas, mata, nafsu makan kurang, mata buram. Ada lagi? Pergerakan kurang, atau lambat ya. Lebih banyak diam begitu. Selain itu apa cara lain yang lebih gampang? Apakah kita pernah memperhatikan kotoran dari burung? Ya, kalau dia sakit itu berarti kan sistem kekebalannya terganggu, otomatis sistem pencernaannya juga ada gangguan. Jadi kalau misalnya orang melihat kotorannya cair, nggak seperti biasanya, itu kemungkinan besar dia ada sesuatu yang salah di sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan. Memang salah satu kriteria atau metode untuk menilai bahwa satwa ini dalam keadaan sehat atau sakit itu dari perubahan warna dari kotoran. Di situ kita bisa lihat, kan setiap hari kita melihat keadaan kandang. Kalau kita sebagai kiper atau sebagai peneliti kita ada di kandang, kita cepat mendeteksi. Pertama dari kotoran, baru dari aktivitas dan tingkah laku. Kebanyakan kalau tingkah laku itu pertama burung bermaras-marasan atau bulunya agak kusam atau berdiri.